Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepala janin. Menurut obstetrik, kepala janin merupakan bagian janin yang terbesar, terkeras, dan merupakan bagian janin yang terendah. Sehingga jika kepala sudah keluar, maka untuk bagian lainnya tidak akan mengalami kesulitan untuk keluar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada video berikut ini. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan dari penjelasan teman saya mengenai anatomi tengkorak bayi. Nah, di sini tengkorak bayi dibagi menjadi dua, yaitu bagian muka sama bagian tengkorak. Bagian muka ini ada yang pertama, ini ada mandibula, rahang bawah, ini ada maksila, rahang atas, hidung, ini nasal, terus dua rahang pipi disebut zigomatik, dan dua pembentuk mata disebut lakrimal. Sedangkan kalau tulang tengkorak yaitu yang pertama ada frontal, parietal, occipital, dan yang terakhir ini ada temporal. Di bagian muka dan bagian tengkorak ini berbeda. Kalau di bagian muka ini tidak ada penghubung antara tulang-tulang, yaitu sifatnya tetap. Sedangkan kalau di bagian tengkorak ini ada penghubung seperti ini. Itu namanya sutura. Nah, sutura ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini. Ini tuh disebut dengan sutura lamboidea. Sedangkan kalau yang ini nih namanya sagittalis. Nah, kalau yang ini nih namanya coronaria, sedangkan yang ini nih frontalis. Bagian kepala ini dibagi menjadi dua, yaitu ubun-ubun besar sama ubun-ubun kecil. Nah, ubun-ubun besar atau fonticulus major ini dihubungkan oleh 4 sutura. Yang pertama itu sutura sagittalis. Nah, lalu sutura coronaria yang dua ini, kanan dan kiri, dan frontalis. Nah, kalau ubun-ubun kecil itu dihubungkan oleh 3 sutura. Yang pertama ini ada sutura sagittalis, dan 2 kanan dan kiri sutura lamboidea. Kepala bayi adalah bagian pertama yang melewati jalan lahir, dan karena baru mengalami proses dilahirkan, kepala bayi berubah bentuk akibat tekanan saat melewati jalan lahir. Untungnya tulang tengkorak bayi masih lunak, lentur, dan belum menyatu dengan sempurna, bisa melewati jalan lahir yang sempit tanpa terluka atau melukai ibunya. Ukuran sirkum tengkorak bayi, perbandingan antara besar kepala dengan ukuran panggul sangat berhubungan. Jika kepala bayi bisa keluar saat masa kelahiran, maka bagian tubuh lain akan lebih mudah untuk keluar. Ukuran kepala bayi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama, ukuran muka belakang, yang kedua, ukuran melintang, dan yang ketiga, ukuran lingkaran. Dan untuk setiap ukuran masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang sendiri dibagi menjadi 5 bagian diameter, antara lain yang pertama, diameter suboccipitobregmatica, dan yang kedua, diameter suboccipitofrontalis, yang ketiga, diameter fronto-occipitalis, yang keempat, diameter mento-occipitalis, dan yang terakhir, diameter submentobregmatica. Ukuran yang kedua adalah ukuran melintang. Untuk ukuran melintang sendiri terdapat 2 jenis diameter, yaitu diameter biparentalis, yang kedua diameter bitemporalis. Ukuran yang ketiga adalah ukuran lingkaran. Ukuran lingkaran sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu circumferentia suboccipitobregmatica atau lingkaran kecil kepala yang berukuran 32 cm. Yang kedua, circumferentia furto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala yang berukuran 34 cm. Yang ketiga, circumferentia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala, ukurannya sebesar 35 cm. Ukuran kepala bayi 1/4 panjang tubuhnya, dan kelak ketika dewasa tinggal 1/8 panjang tubuhnya. Rata-rata lingkar kepala bayi ketika lahir adalah 35 cm. Pada usia 6 bulan, lingkar kepala bayi, kepalanya bertambah sekitar 8,5 cm menjadi 43,5 cm. Sedangkan pada usia 1 tahun bertambah sebanyak 12 cm dari waktu lahir menjadi 47 cm.
Berat otak bayi baru lahir adalah 350 gram, besarnya sekitar 1/4 ukuran otak dewasa. Ketika bayi berusia 1 tahun bertambah 12 cm dari waktu lahir menjadi 47 cm. Otak bayi laki-laki saat lahir lebih besar 12-20% dari otak bayi perempuan. Tingkat kepalanya juga 20% lebih besar daripada bayi perempuan. Dan untuk pembahasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya melalui peragaan sirkum ukuran tengkorak bayi. Untuk bayi itu dibagi jadi 3, yaitu ukuran muka belakang, lingkaran, sama melintang. Nah, kalau ukuran muka belakang ini yang pertama ada suboccipita bregmatica. Nah, kalau ini itu ada dari foramen sampai ke ubun-ubun sini. Nah, ini tuh sekitar 9,5 cm. Nah, yang kedua itu ada diameter suboccipita frontalis. Nah, ini tuh ada di sini sampai di sini frontalis. Nah, ada di pangkal hidung. Nah, ini tuh jaraknya sekitar 11 cm. Ini fronto-occipitalis. Nah, kalau yang ini tuh dari sini sampai sini. Dari pangkal hidung sampai titik terjauh. Ini ukurannya ini 12 cm. Nah, yang keempat itu diameter moto-occipitalis. Nah, ini dari dagu sampai ke belakang titik jauh kepala ini ya. Ini tuh jaraknya sekitar 13,5 cm. Dan yang terakhir itu diameter submetro bregmatica. Nah, itu dari ubun-ubun sampai dagu. Nah, ini ya, ubun-ubun sampai dagu. Nah, ini ukurannya itu 9,5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran melintang dari tengkorak bayi. Ukuran melintang dari tengkorak bayi dibagi menjadi 2, yaitu diameter biparietalis dan diameter bitemporalis. Diameter biparietalis itu antara os parietal sini kanan dengan os parietal kiri, melintang sebesar 9 cm. Lalu selanjutnya diameter bitemporalis. Diameter bitemporalis ini jarak antara sutura koronaria kanan hingga sutura koronaria kiri, yaitu sebesar 8 cm. Selanjutnya ukuran lingkaran tengkorak bayi, yaitu terdapat 3, circumferentia suboccipita bregmatica, circumferentia fronto-occipitalis, dan circumferentia minto-occipitalis. Circumferentia suboccipita bregmatica atau lingkaran kecil kepala itu dari sini hingga ke bagian belakang melingkar sebesar 32 cm. Untuk selanjutnya circumferentia fronto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala dari pangkal hidung hingga ke belakang melingkar sebesar 34 cm. Sini. Dan untuk yang terakhir circumferentia minto-occipitalis atau lingkaran besar kepala itu dari dahi hingga ke belakang melingkar sebesar 35 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi dasar panggul wanita. Dasar panggul terdiri dari otot, ligamen, fasia yang bertindak sebagai sling untuk menunjang kandung kemih, organ reproduksi, dan rektum. Sling ini dari jaringan lunak yang tertutup oleh tulang panggul. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai anatomi tulang panggul. Anatomi tulang panggul ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 tulang os coxae kanan dan os coxae kiri. Lalu 1 tulang os sacrum di sini, bagian sini os sacrum, dan 1 tulang os coccygeus di bagian ini atau tulang ekor, tetapi
Pantum kerangka ini tidak ada bagian kosigisnya. Skok C terdapat os ilium. Ini dinamakan os ilium. Lalu di atas os ilium ini terdapat crista iliaca. Ini crista iliaca dari depan hingga ke belakang. Lalu selanjutnya spina iliaca dibagi menjadi 4, spina iliaca anterior superior, yang kedua spina iliaca anterior inferior, yang ketiga spina iliaca posterior superior, yang terakhir spina iliaca posterior inferior. Spina iliaca anterior superior ini terdapat di bagian sini, di bagian ujung crista iliaca. Yang spina iliaca anterior inferior ini terdapat di bagian sini. Untuk spina iliaca posterior superior terdapat di belakang, yaitu di bagian sini. Ini posterior superior. Dan untuk yang terakhir, spina iliaca posterior inferior terdapat di bagian sini, bagian bawah spina iliaca posterior superior. Selanjutnya, spina ischiadica. Spina ischiadica terdapat di bawah sini, ujung sini. Spina ischiadica ini juga ada incisura ischiadica yang pendek, melengkung pendek ini dinamakan spina incisura ischiadica minor. Dan yang panjang ini dinamakan incisura ischiadica mayor. Selanjutnya, ini bagian melintang, yaitu dinamakan linea terminalis atau innominata, yang membagi pelvis mayor dan pelvis minor. Di bagian sini dinamakan acetabulum, yaitu tempat menempelnya pangkal tulang paha. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tulang panggul. Ini adalah salah satu tulang duduk yang menopang kita saat duduk yang bernama tuber ischiadica. Tulang ini bernama ramus inferior ossis pubis kanan dan kiri, dan keduanya akan membentuk sudut yang bernama arcus pubis. Kemudian lingkaran ini disebut dengan foramen obturator. Ini adalah os pubis. Os pubis kanan dan kiri akan dihubungkan oleh tulang yang bernama symphysis pubis. Symphysis pubis ini akan bergeser ketika terjadi proses persalinan. Ini adalah os sacrum, dan os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang. Kemudian garis-garis yang berada di tengah ini disebut crista sacralis. Crista sacralis dibagi menjadi 2 bagian. Yang depan disebut crista sacralis anterior dan yang belakang disebut crista sacralis posterior. Dan lubang-lubang ini disebut dengan foramen sacralia. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah promontorium. Jadi promontorium adalah batas atas dari pintu atas panggul. Jadi di sini sebenarnya terdiri dari os koksigis. Berhubung os koksigis pada pantum ini putus, maka saya akan menjelaskan sendiri mengenai os koksigis. Dan di bagian os koksigis ini terdiri dari 3-5 ruas tulang yang saling menyatu dan menghubungkan antara os kokse dan os sacrum. Kemudian saya akan menjelaskan bagian belakang tulang panggul. Nah, jadi ini adalah os sacrum bagian belakang. Dan bagian yang benjol-benjol ini adalah crista sacralia posterior. Dan lubang-lubang ini disebut dengan foramen sacralia. Ini disebut dengan crista iliaca, dan yang terakhir ini adalah pintu bawah panggul. Untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas tentang ukuran panggul wanita. Ukuran panggul seorang wanita tidak bisa berubah. Ini dikarenakan ukuran dan bentuk panggul umumnya dipengaruhi oleh genetik. Sebelum memutuskan untuk mengalami persalinan normal, ukuran panggul ibu hamil menjadi salah satu faktor yang penting
berbeda dari setiap orang, tetapi bentuk panggul ginekoid menjadi bentuk panggul yang ideal untuk menjalani persalinan normal. Berikut ini merupakan ukuran-ukuran panggul normal wanita. Yang pertama, dystocia sparinum minimal kurang lebih 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distia cranium minimal kurang lebih 28 sampai 30 cm. Yang ketiga, konjungta eksterna minimal kurang lebih 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir, lingkar pinggul luar minimal kurang lebih 80 sampai 90 cm. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran-ukuran pada panggul. Pintu atas panggul conjugata vera berukuran 11 hingga 12 cm. Untuk diameter transversa, ukuran normalnya 12,5 cm. Ukuran serong atau oblik yaitu 13 cm. Untuk ukuran sacrotuberosum yaitu 25 cm. Kemudian ukuran sacrospinosum yaitu 28 cm.